Pernahkah kamu membayangkan bekerja sebagai TKW, lalu menikah dengan majikan sendiri? Kisah Rahma, janda asal Madiun ini viral. Namun, di balik pernikahan itu, malam pertama menyimpan cerita yang membuat hati tersentuh. Kisah ini bukan tentang harta atau viral. Ini tentang seorang janda dari Madiun yang menemukan cinta di negeri asing. Pernikahan mereka menghebohkan, namun kejadian di malam pertama justru mengubah segalanya. Siti Rahma datang dari desa kecil di Madiun, membawa luka masa lalu sebagai janda dan harapan sederhana. Hidup tenang demi anaknya. Kepergiannya menjadi TKW bukan karena mimpi besar, tapi karena keberanian seorang ibu. Di negeri Arab yang asing, ia belajar menunduk pada rindu, bekerja dengan hati, dan menyimpan doa setiap malam agar takdirnya suatu hari berubah. Majikannya, Khalid Al-Farau, dikenal kaya raya dan disegani. Namun di balik kekayaannya, ia adalah pria kesepian yang kehilangan istrinya bertahun lalu. Khalid memperlakukan Rahma dengan hormat, tak pernah meninggikan suara. Dari hal kecil sapaan pagi, senyum tulus Rahma merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Rahma sering terbangun malam, mengingat pernikahan lamanya yang pahit. Khalid suatu hari melihatnya menangis. Diam-diam, ia tak bertanya berlebihan. Hanya berkata lembut, bahwa setiap orang berhak bahagia lagi. Kalimat sederhana itu membuat Rahma tersentak. Ia lupa rasanya didoakan oleh orang lain. Ketika Khalid menyampaikan niat menikah, Rahma syok. Dunia seakan berhenti. Ia takut dinilai, takut masa lalu kembali menyakitinya. Namun, Khalid menegaskan niatnya bukan karena kasihan, melainkan karena cinta yang tumbuh dari saling menghormati. Kabar itu viral, mengundang iri dan cibir. Tapi Rahma memilih percaya pada ketulusan. Malam pertama bukan tentang gairah, melainkan kejutan hati. Khalid menjaga jarak, memastikan Rahma merasa aman. Ia berkata, pernikahan ini adalah tempat pulang, bukan ketakutan baru. Rahma syok bukan karena sentuhan, melainkan karena kasih yang begitu sabar. Untuk pertama kalinya, ia menangis karena bahagia. Menjadi istri majikan kaya raya membuat Rahma sering merasa kecil. Ia canggung memakai pakaian mewah dan duduk di ruang besar yang dulu hanya ia bersihkan. Khalid menyadari kegelisahannya. Ia berkata lembut, kekayaan ini bukan miliknya semata, tapi amanah yang kini mereka jaga bersama. Kata-kata itu perlahan menumbuhkan rasa percaya diri dalam hati Rahma. Kabar pernikahan mereka menyebar cepat. Ada yang memuji, tak sedikit mencibir. Rahma membaca komentar pedas yang menyebutnya hanya janda beruntung. Hatinya perih. Khalid menutup ponselnya dan berkata, kebahagiaan tak perlu pembenaran orang lain. Sejak saat itu, Rahma belajar bahwa cinta sejati tak hidup di mulut manusia. Di balik kebahagiaan, Rahma menyimpan rindu pada anaknya di Madiun. Setiap malam ia memandang foto kecil di dompetnya. Khalid memperhatikan itu dan berjanji suatu hari akan mempertemukan mereka. Janji sederhana itu membuat Rahma merasa diterima sepenuhnya, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang ibu. Khalid membuka kisah masa lalunya. Ia kehilangan istri tercinta karena sakit, dan sejak itu rumah megah terasa kosong. Rahma mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka saling menyadari bahwa harta tak pernah mampu menghapus luka, tapi kehadiran seseorang yang tulus bisa membuatnya lebih ringan untuk dipikul bersama. Suatu malam, mereka salat berdampingan. Dalam doa, Rahma memohon ketenangan, sementara Khalid memohon keberkahan. Tanpa mereka sadari, doa itu bertemu di titik yang sama. Rahma tersenyum haru. Ya, tak lagi sendirian memohon pada Tuhan. Pernikahan ini bukan kebetulan, melainkan jawaban perlahan dari doa-doa panjang. Rahma mulai belajar menjalani peran barunya. Namun suatu hari, ia mendengar gosip bahwa Khalid dijodohkan dengan wanita bangsawan Arab. Hatinya goyah. Ia takut hanya persinggahan sementara. Saat Rahma memberanikan diri bertanya,
Khalid menatapnya serius dan berkata, "Pernikahan bukan permainan." Ia memilih Rahma karena keyakinan, bukan tekanan siapapun. Kata-kata itu menguatkan Rahma. Ia mulai berani menyuarakan pendapat, belajar mengelola rumah, bahkan mengusulkan kegiatan sosial untuk para pekerja migran. Khalid bangga melihat perubahan istrinya. Ia sadar, cinta yang sehat bukan membuat seseorang tunduk, tapi tumbuh. Rahma bukan lagi bayangan masa lalu, melainkan cahaya baru dalam hidupnya. Khalid menepati janjinya. Ia merencanakan perjalanan ke Indonesia untuk menemui anak Rahma. Mendengar itu, Rahma gemetar, antara bahagia dan takut. Ia khawatir anaknya menolak kenyataan. Khalid menggenggam tangannya, berjanji akan berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya, Rahma merasa benar-benar dilindungi. Saat tiba di Indonesia, Rahma menghirup udara tanah kelahirannya dengan air mata. Anak semata wayangnya memeluknya erat, takut kehilangan lagi. Khalid menunduk hormat, meminta izin dengan tulus. Momen itu menggetarkan hati semua yang melihat. Kekayaan tak lagi berarti. Yang tersisa hanya kejujuran dan kasih sayang yang nyata. Anak Rahma perlahan menerima Khalid. Ia melihat ketulusan dari cara Khalid menghormati ibunya. Malam itu, Rahma menangis dalam doa syukur. Luka masa lalu tak hilang sepenuhnya, tapi kini ada keluarga yang utuh. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang asal, status, atau viralnya cerita, melainkan tentang saling menjaga. Setelah dari Indonesia, Rahma kembali ke Arab dengan hati yang lebih tenang. Ia tak lagi merasa asing. Kini, ada keluarga yang menunggunya pulang. Rumah besar itu tak lagi sunyi, karena Rahma mengisinya dengan tawa kecil, masakan sederhana, dan doa-doa lirih setiap pagi. Khalid melihat rumahnya berubah menjadi tempat yang hidup. Rahma sempat gugup menghadiri pertemuan keluarga besar Khalid. Ia takut dipandang rendah, namun Khalid memperkenalkannya dengan bangga sebagai istrinya. Sikap tegas itu membuat Rahma terharu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berdiri di samping seorang pria yang melindungi martabatnya tanpa ragu. Suatu hari, Rahma melihat Khalid berbincang akrab dengan wanita lain. Hatinya bergetar oleh cemburu, namun alih-alih memendam, ia memilih jujur. Khalid tersenyum, menjelaskan dengan sabar. Dari situ, Rahma belajar bahwa kejujuran adalah jembatan terkuat dalam pernikahan, bukan kecurigaan. Malam-malam Rahma dipenuhi doa panjang. Ia tak meminta kemewahan, hanya memohon agar cinta ini dijaga. Ia sadar, masa lalunya tak sempurna, namun Tuhan mempertemukannya dengan seseorang yang menerima tanpa syarat. Di sujud terakhir, Rahma menangis bukan karena sedih, melainkan karena penuh syukur. Di sebuah malam tenang, Khalid menggenggam tangan Rahma dan berjanji akan setia menjaganya. Rahma membalas dengan senyum haru. Pernikahan ini bukan tentang viral atau perbedaan budaya, melainkan tentang dua jiwa yang memilih bertahan. Mereka sadar, cinta sejati adalah keputusan yang diulang setiap hari. Suatu pagi, Khalid tiba-tiba jatuh sakit. Rumah besar itu kembali terasa sunyi. Rahma merawatnya tanpa lelah, teringat masa lalu saat ia tak pernah dirawat dengan penuh perhatian. Melihat kesungguhan istrinya, Khalid terharu. Ia sadar, cinta Rahma bukan karena hartanya, tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli. Saat dokter menyebut kondisi Khalid cukup serius, Rahma gemetar. Bayangan kehilangan kembali menghantui. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya, sambil berdoa. Rahma tak siap kembali sendiri. Dalam hatinya, ia baru saja belajar percaya bahwa kebahagiaan bisa bertahan. Khalid akhirnya sadar dan melihat Rahma tertidur di kursi dengan mata sembab. Hatinya tersentuh. Ia menyadari, wanita di hadapannya bukan janda lemah seperti anggapan orang. Rahma adalah istri yang setia dalam kondisi terburuk. Saat itu, Khalid berjanji dalam hati untuk lebih menjaga kesehatannya demi keluarga kecil mereka. Hari demi hari, kondisi Khalid membaik. Rahma kembali tersenyum, meski lelah belum hilang dari wajahnya. Mereka bersyukur bersama. Khalid berkata, sakit itu mengajarkannya arti rumah yang sesungguhnya, bukan bangunan megah, melainkan seseorang yang menunggu dengan doa dan kesabaran. Setelah badai itu,
Hubungan mereka semakin matang. Rahma tak lagi takut ditinggalkan. Dan Khalid tak lagi memendam rasa sepi. Mereka belajar bahwa cinta dewasa bukan tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap memilih satu sama lain, bahkan ketika keadaan tak sempurna. Rahma menyimpan mimpi sederhana, membuka usaha kecil untuk membantu sesama TKW. Awalnya, ia ragu menyampaikan pada Khalid, namun saat ia bercerita dengan suara gemetar, Khalid justru tersenyum bangga. Ia berkata, mimpi Rahma adalah doa yang dititipkan Tuhan. Dukungan itu membuat Rahma merasa dihargai sepenuhnya. Dengan bimbingan Khalid, Rahma mulai mewujudkan mimpinya. Ia mengadakan pertemuan kecil, berbagi pengalaman dan semangat. Para TKW melihat Rahma sebagai harapan baru, bukan karena statusnya sebagai istri orang kaya, tapi karena ia memahami luka mereka. Rahma menemukan tujuan hidup yang lebih luas. Kerinduan pada anak kembali menguat. Khalid mengusulkan agar anak Rahma tinggal bersama mereka. Rahma terdiam haru. Ia takut anaknya sulit beradaptasi. Namun Khalid berjanji akan mendidiknya dengan cinta. Malam itu, Rahma menangis bahagia. Impian keluarga utuh terasa semakin dekat. Kehadiran anak Rahma mengubah segalanya. Rumah besar itu kini penuh suara tawa. Khalid belajar menjadi ayah, sementara Rahma belajar menyeimbangkan peran istri dan ibu. Meski tak selalu mudah, mereka menjalani dengan sabar. Kebahagiaan sederhana itu tak pernah Rahma bayangkan sebelumnya. Suatu malam, Rahma kembali teringat malam pertama mereka. Dulu ia syok karena kebaikan yang tak biasa. Kini ia tersenyum sendiri. Syok itu berubah menjadi keyakinan bahwa cinta yang lembut justru paling kuat. Rahma sadar Tuhan memberinya lebih dari yang pernah ia minta. Anak Rahma sempat kesulitan beradaptasi dengan budaya baru. Rahma merasa bersalah. Khalid menenangkannya, berkata bahwa setiap perubahan butuh waktu. Ia mendampingi anak itu dengan sabar, mengajaknya berbincang dan belajar. Perlahan, jarak mencair. Rahma melihat suaminya bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sosok ayah yang tulus. Rahma belajar membagi peran tanpa kehilangan jati diri. Ia menyadari bahwa menjadi istri orang kaya tak menghapus masa lalunya, justru melengkapinya. Khalid menghargai setiap pilihan Rahma, memberinya ruang untuk tetap menjadi perempuan mandiri. Cinta mereka tumbuh tanpa saling mengekang. Fitnah kembali berhembus, menuduh Rahma berubah setelah hidup mewah. Hatinya perih, namun ia tak lagi rapuh. Khalid berdiri di depannya, menegaskan kebenaran. Rahma belajar, tak semua suara perlu dijawab. Cukup hidup dengan benar. Waktu akan membuktikan segalanya. Di malam yang tenang, keluarga kecil itu makan bersama dengan hidangan sederhana. Rahma tersenyum melihat anaknya tertawa. Ia teringat masa lalu yang penuh air mata. Kini, kebahagiaan hadir tanpa gemerlap. Rahma sadar, syukur tak selalu berwujud besar, tapi terasa dalam keheningan. Dalam sujud panjang, Rahma berdoa agar rumah tangganya dijaga. Ia tak meminta kehidupan tanpa masalah, hanya hati yang kuat saat diuji. Khalid mendengar doa itu dan terharu. Ia memeluk Rahma, berjanji akan terus menjadi pelindung dan teman hingga akhir usia. Rahma sering merenung tentang perjalanan hidupnya, dari janda sederhana di Madiun hingga menjadi istri pria terpandang di negeri asing. Ia sadar takdir tak pernah bisa ditebak. Namun satu hal pasti, setiap langkah pahit membawanya ke pelajaran berharga. Luka masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk membentuk kekuatan baru. Khalid membuktikan cintanya bukan lewat harta, melainkan kehadiran. Saat Rahma lelah, ia mendengarkan. Saat Rahma ragu, ia menguatkan. Rahma pun mencintai Khalid tanpa menuntut kesempurnaan. Mereka belajar menerima kekurangan masing-masing, karena cinta sejati tumbuh dari saling memahami, bukan saling mengubah. Cerita mereka masih diperbincangkan banyak orang. Namun Rahma tak lagi peduli. Ia memilih fokus pada keluarganya. Viral hanya sementara, kebahagiaan sejati harus dijaga setiap hari. Rahma tersenyum. Ia tak menikah untuk dunia, tapi untuk hidup yang lebih bermakna.
Rumah mereka kini menjadi tempat berkumpul, berbagi, dan menolong sesama. Rahma sering membantu TKW lain agar berani bermimpi. Khalid mendukung sepenuh hati. Mereka menjadikan rumah tangga sebagai ladang amal. Di sanalah Rahma menemukan arti bahagia yang sebenarnya. Rahma menutup kisah hidupnya dengan satu keyakinan. Cinta yang tulus mampu menyembuhkan luka terdalam. Pernikahannya bukan tentang status atau kekayaan, melainkan tentang dua hati yang saling menjaga. Dari Madiun hingga negeri Arab, Rahma belajar bahwa Tuhan tak pernah salah menulis takdir. Jangan remehkan masa lalu seseorang. Setiap orang berhak bahagia, selama ia berani percaya dan menjaga ketulusan. Hidup tak pernah menilai seseorang dari masa lalunya, melainkan dari ketulusan hatinya. Hari ini, jangan rendah diri karena pernah jatuh. Sebab luka sering menjadi jalan menuju kebahagiaan yang lebih matang. Ketika kita berani bertahan, berdoa, dan tetap berbuat baik, Tuhan mampu mengubah penderitaan menjadi anugerah yang tak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.